Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desya Marcelia. Saya dari angkatan 2019 dengan NIM 2190302132 dari kelas B1. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas kewirausahaan yang berjudul bergerak dari ide menjadi sebuah usaha. Di sini ada buku KWU yang ke-10 dengan judul Identifikasi Akses Pembiayaan atau Model Usaha Baru. Ada beberapa elemen. Elemen yang pertama yaitu identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal. Ada kriteria unjuk kerja. Yang pertama ada alasan kebutuhan model usaha baru. Dapat mencakupi tantangan cash flow, penanaman modal, dan siklus pengembangan produk yang panjang. Untuk KUK yang selanjutnya ada sumber-sumber modal personal. Dapat mencakupi dana pribadi pendiri, teman dan keluarga, dan sumber bootstrapping. Kemudian KUK yang selanjutnya ada potensi peningkatan pendana. Dapat mencakupi personal funds atau dana pribadi dan creative source atau sumber-sumber kreatif. Kemudian elemen yang kedua ada identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas. KUK-nya yang pertama ada business angels. Business angel mempunyai karakteristik yaitu mereka menginvestasikan uang mereka sendiri ke dalam proyek, biasanya lebih sedikit daripada yang diinvestasikan oleh pemodal Ventura. Mereka berinvestasi sesuai dengan kelayakan proyek dengan harapan keuntungan di masa depan, dan tujuan utama mereka adalah untuk menerima pengembalian investasi mereka. Untuk KUK yang selanjutnya ada jenis venture capital. Jenis ventura capital dapat mencakupi berdasarkan cara pemberian bantuan, berdasarkan cara penghimpunan, dan berdasarkan kepemilikan. Dan untuk KUK selanjutnya ada initial public offering atau yang disingkat dengan IPO. Dapat memberikan manfaat yaitu mengatasi kendala pinjaman, monitoring, dan pengakuan investor dan perubahan modal. Selanjutnya, elemen yang ketiga ada identifikasi pembiayaan pinjaman. Untuk KUK-nya ada bank komersial. Bank komersial mempunyai karakteristik yaitu bank tertarik pada perusahaan yang memiliki arus kas yang kuat, leverage rendah, keuangan yang diaudit, manajemen yang baik, dan neraca yang sehat. KUK yang selanjutnya ada SBA Guaranteed Loan. Memiliki karakteristik yaitu pinjaman jaminan SBA dapat digunakan untuk hampir semua tujuan bisnis yang sah. Kemudian KUK yang selanjutnya ada sumber-sumber pinjaman lain. Dapat mencakupi teman dan keluarga, jaringan langganan peer-to-peer, dan organisasi yang meminjamkan uang ke kelompok. Selanjutnya ada elemen yang keempat, yaitu identifikasi sumber-sumber kreatif pembiayaan dan modal. KUK-nya ada leasing atau sewa. Leasing atau sewa memiliki karakteristik, yaitu sewa merupakan perjanjian tertulis di mana pemilik properti mengizinkan seorang individu atau bisnis untuk menggunakan properti tersebut selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran. Kemudian keuntungan utama dari leasing adalah memungkinkan perusahaan mengakuisisi penggunaan aset dengan uang muka dengan sedikit atau tidak sama sekali. Kemudian sebagian besar sewa menggunakan uang muka sederhana dan pembayaran bulanan selama masa sewa. Dan pada akhir sewa peralatan, usaha baru ini biasanya memiliki pilihan untuk berhenti menggunakan peralatan tersebut, membelinya untuk nilai pasar wajar, atau memperbarui sewa guna usaha. Untuk KUK selanjutnya ada Small Business Innovation Research dan Small Business Technology Transfer Grant Program.
memiliki karakteristik yaitu program ini memiliki hibah tunai kepada pengusaha yang mengerjakan proyek di area tertentu. Kemudian program SBIR adalah program hibah kompetitif untuk usaha kecil di tahap awal dan proyek pembangunan. Dan SBIR adalah program 3 fase yang berarti bahwa perusahaan yang memenuhi syarat memiliki potensi untuk menerima lebih atau dari satu hibah untuk mendanai proposal tertentu. Kemudian di sini ada buku KWU yang ke-11 dengan judul Identifikasi dan Evaluasi Peluang Pemasaran. Ada beberapa langkah-langkahnya. Langkah yang pertama yaitu identifikasi peluang pemasaran. Kriteria kinerja 1.1 yaitu informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran dapat mencakupi informasi pasar kooperatif, apakah kita mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya. Lalu kinerja pesaing, kebutuhan pelanggan, persyaratan hukum dan etika, tren dan perkembangan pasar, profitabilitas, dan angka penjualan. Lalu ada jenis pemasaran, dapat mencakupi pemasaran langsung, pemasaran ide, pemasaran barang, pemasaran layanan, dan pemasaran jarak jauh. Kemudian ada kriteria kinerja yang Kemudian kriteria kinerja 1.2 yaitu potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis. Dapat mencakupi e-commerce. Kemudian ada kontribusi pada bisnis dapat mencakupi itu berpengaruh pada volume penjualan, pertumbuhan, dan profitabilitas. Kemudian kriteria kinerja 1.3 yaitu pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif dapat mencakupi functional approach atau penjualan, pembelian, pengangkutan, penyimpanan, pembelanjaan, penanggungan resiko, standarisasi, pengumpulan informasi pasar. Dan ada managerial approach yaitu atau peningkatan pengelolaan usaha. Kemudian ada langkah yang kedua yaitu investigasi peluang pemasaran. Kriteria kinerja 2.1 peluang pemasaran dapat mencakupi penetrasi pasar atau menjual lebih banyak kepada pelanggan yang ada, meningkatkan pangsa pasar dalam segmen yang ada, membuat orang membeli jasa pengembangan bisnis setiap memulai usaha. Dan ada pengembangan produk, yaitu dijual kepada pelanggan dengan mengubah FAB atau Feature, Advantage, and Benefit dari produk, mengubah model atau menambahkan ukuran baru. Kemudian kriteria kinerja 2.2 yaitu hasil evaluasi peluang dapat mencakupi desain fungsional dari produk dan daya tarik penampilannya. Fleksibilitas memungkinkan adanya modifikasi ciri luar dari produk untuk memenuhi permintaan konsumen atau perubahan teknologi dan persaingan. Lalu ada daya tahan bahan baku produk. Bisa diandalkan kinerja produk seperti yang diharapkan pada kondisi operasi normal. Bahaya pada kondisi operasi normal. Kemudahan dan biaya pemeliharaan yang rendah. Standarisasi dan kemudahan untuk diproduksi dan diproses. Kriteria kinerja 2.3 kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran dapat mencakupi faktor eksternal yaitu kode praktik, kebijakan dan pedoman, peraturan, undang-undang yang relevan. Ada biaya, manfaat, risiko, dan peluang. Kriteria kinerja 2.4 yaitu kemungkinan strategi pesaing potensial dapat mencakupi pemotongan harga dan periklanan ekstensif. Kriteria kinerja 2.5 ada ranking peluang pemasaran
dapat mencakupi quick win topics. Kemudian langkah yang ketiga yaitu evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini. Kriteria kinerja 3.1, yaitu perubahan yang diperlukan dapat mencakupi manajemen proses kreatif end-to-end, data pemasaran dan analisis, dan kepatuhan dan risiko merek. Kriteria kinerja 3.2 yaitu perubahan organisasi dapat mencakupi struktur fungsional organisasi. Kemudian kriteria kinerja 3.3 yaitu perkiraan kebutuhan sumber daya adalah staf tambahan, peralatan, biaya promosi, dan penelitian dan pengembangan. Kemudian kriteria kinerja 3.4 yaitu komunikasi kelayakan pada staf keuangan, staf sumber daya manusia, tenaga pemasaran, pemilik, dan staf produksi. Kemudian kriteria kinerja 3.5 yaitu dokumentasi peluang pemasaran yang baru. Jadi segini dulu tugas dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.